Spotify, salah satu platform musik terbesar di dunia, kini jadi sorotan bukan karena musik tapi karena perang. Sejumlah musisi internasional secara terbuka memboikot Spotify, lantaran CEO-nya, Daniel Ek, menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan teknologi AI militer yang digunakan dalam serangan ke Gaza, Palestina. Apakah ini akhir dari Spotify? Apakah kita tanpa sadar sedang membantu mendanai perang hanya dengan mendengarkan musik? Helsing, nama yang mungkin belum banyak kamu dengar, adalah perusahaan teknologi pertahanan berbasis AI yang berdiri pada 2021 di Eropa. Perusahaan ini membuat software dan hardware militer, seperti sistem AI untuk analisis medan perang, sampai drone tempur HX-2. Teknologinya membantu militer mengambil keputusan secara real-time di medan operasi. Tapi masalahnya, teknologi ini digunakan di jalur Gaza, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah modern. Ribuan warga sipil menjadi korban. Dan di tengah eskalasi konflik tersebut, CEO Spotify justru menyuntikkan dana sebesar 700 juta dolar Amerika atau sekitar 11,4 triliun rupiah ke Helsing. Greg Saunier dari Benderhoff jadi yang paling vokal. Dia bilang, setiap kali orang mendengarkan musiknya di Spotify, apakah itu berarti ikut menyumbang ke senjata yang digunakan membunuh warga Gaza? Derhoff pun menarik seluruh karyanya dari Spotify. Langkah ini diikuti band lain seperti Siu Siu, label elektronik Kalahari Eysterschuldt, hingga King Gizzard The Lizard Wizard dari Australia. Vokalis King Gizzard, Stu McKenzie, bilang, "Saya bukan aktivis, ini soal menjaga integritas. Kami gak mau musik kami jadi alat untuk mendanai perang. Musik seharusnya jadi sarana ekspresi damai. Tapi kalau duitnya malah lari ke drone, ke senjata, ke rudal, musisi merasa harus bersikap." Spotify selama ini juga dikritik karena royalti musisi yang sangat rendah. Perlu kamu tahu, 1 juta streaming hanya menghasilkan sekitar $4. 000 yang harus dibagi antara label, distributor, dan artis. Sementara itu, Daniel Ek yang dianggap pelit ke musisi, malah dengan entengnya berinvestasi triliunan ke teknologi militer. Banyak musisi melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dunia seni. Dari seni ke senjata, ini benar-benar dari suara ke rudal. Musik, bagi mereka, adalah bentuk protes, ekspresi, dan perdamaian. Jadi keterlibatan Spotify dalam industri senjata jadi masalah besar secara moral dan etika. AI di dunia militer itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi korban dari pihak militer. Tapi di sisi lain, bisa mengaburkan tanggung jawab moral. Ketika AI jadi pusat kendali serangan, siapa yang bertanggung jawab atas salah target? Atau kalau ada korban sipil? Helsing mengklaim misinya adalah melindungi demokrasi. Tapi para pengkritik menyebut, demokrasi macam apa yang dibela kalau teknologi ini dipakai menargetkan warga sipil? Konflik Gaza jadi titik api moral yang memicu pertanyaan mendalam. Haruskah perusahaan teknologi menjual alat perang? Dan haruskah perusahaan musik ikut serta secara tak langsung? Boikot ini bisa jadi awal dari gelombang besar. Jika lebih banyak musisi besar ikut mundur, Spotify akan kehilangan konten eksklusif yang selama ini jadi daya tarik utama mereka. Kita mungkin akan melihat lahirnya platform musik yang lebih etis, yang gak hanya fokus pada cuan, tapi juga nilai moral. Beberapa musisi kini pindah ke Bandcamp, SoundCloud, bahkan bikin platform sendiri. Apakah kita akan menyaksikan era baru distribusi musik yang lebih adil dan bertanggung jawab? Apa yang terjadi antara Spotify dan Helsing ini lebih dari sekadar isu bisnis. Ini adalah refleksi dari dunia kita hari ini di mana teknologi, seni, uang, dan perang saling bertabrakan.